Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi di depan bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Selain itu, mahasiswa se-Bandung Raya serta se-Jawa Barat ini juga membakar ban sebagai bentuk protes. Mereka meminta Presiden Jokowi membenahi demokrasi Indonesia saat ini serta menurunkan harga sembako yang terus melambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih dengan Intel Donat Channel ya. Di sini kita akan membahas aksi demonstrasi yang sedang viral ya. Dari beberapa hari ke belakang gelombang aksi makin besar gitu. Dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Dari mulai akademisi, NGO, tokoh politik, masyarakat, dan mahasiswa gitu. Nah, hal ini berarti menjadi sebuah tanda tanya besar apa yang akan terjadi di depan gitu. Nah, ini memang agak menarik ya. Kalau kita lihat beberapa hari ke belakang bagaimana gelombang aksi ini makin meningkat. Aksi yang kemarin dilakukan di depan gedung KPU itu pun besar. Bagaimana masa aksi menuntut keadilan. Ya, menolak hasil dari rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan tentunya menginginkan ketua KPU ini diadili. Ini cukup mengerikan ya. Bahkan salah satu spanduk yang sempat dibakar itu adalah bertuliskan lengserkan Jokowi dan adili Jokowi. Artinya masyarakat sudah mulai muak ya. Sudah mulai muak dengan apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Nah, kalau kita lihat ke belakang, rentang waktu ke belakang, bagaimana perubahan keadaan suatu bangsa dan suatu negara itu dilakukan dengan secara revolusioner. Kalau kita lihat bagaimana Sumpah Pemuda, tonggak Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak yang menjadi pertanda bagaimana pemuda memiliki taji untuk berubah suatu keadaan negara. Lalu kita melihat proklamasi bagaimana kaum muda juga yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kita lihat tahun 60-an bagaimana Bung Karno digoyang juga oleh demonstrasi dan aksi besar-besaran para mahasiswa. Dan lihat juga yang terakhir itu ada 98 di mana Pak Harto harus turun melalui aksi reformasi yang besar ya, yang didukung oleh rakyat, yang tentunya dimotori oleh para mahasiswa. Artinya Jokowi ini seharusnya harus sudah mulai mengetahui, memahami bagaimana psikologis masyarakat hari ini. Bahwa dalam rentang sejarah ini tidak ada suatu perubahan yang di dalamnya tidak dilakukan oleh para kaum intelektual. Nah, Jokowi hari ini harusnya memahami bahwa ketika para akademisi sudah berbicara, kampus sudah mulai turun gunung dan mahasiswa sudah melakukan aksi demonstrasi, artinya dia sudah harus siap menanggung transisi kekuasaan. Karena yang menjadi tuntutan para mahasiswa hari ini adalah melengsarkan Jokowi gitu. Dari beberapa pemberitaan saya lihat di sini ada dua agenda besar ya. Yang pertama beberapa hari yang lalu itu di UGM ada kampus, bukan di UI ya, di UI itu ada kampus menggugat atau apa ini? Oke, ini untuk UI ini agenda universitas memanggil ya, yang dihadiri oleh guru-guru besar, beberapa sivitas akademik se-Jawa Barat, se-Jabodetabek, terus juga ada kelompok-kelompok mahasiswa, dan yang menjadi pembicara di situ itu cukup menarik ya. Di sana yang berbicara kemarin itu adalah Faisal Basri, seorang ahli ekonomi ya, seorang ekonom senior. Lalu juga ada Saiful Muzani, seorang politikus, dan saya melihat di sana juga ada Frans Magni Suseno. Dia seorang ahli filsafat sekaligus dia itu seorang sejarawan. Di sana dalam agenda itu ya mereka
menyatakan keinginan untuk Jokowi dapat menghentikan gerakan-gerakan yang mengarah pada politik dinasti dan otoritarianisme gitu. Jadi keberatan-keberatan ini memang sudah muncul ya, muncul di beberapa daerah gitu, terutama yang saya sebutkan tadi di Universitas Indonesia kemarin-kemarin ya. Lalu ada juga di UGM ya. Kalau di UGM ini, ini yang di UGM ini agendanya aksi moral kampus menggugat ya, yang dilakukan oleh Sivitas Akademik UGM ya. Di sana ada guru besar, para alumni, para dosen, beberapa kelompok mahasiswa, dan juga seniman-seniman di Yogyakarta. Mereka menyuarakan ketidakadilan, mereka menyuarakan keinginan bahwa Jokowi harus mundur dan lain-lain. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang disampaikan ya pada agenda-agenda tersebut. Lalu juga ada hal yang menarik ketika Jokowi ke Yogyakarta. Seolah-olah dia ingin meminta dukungan moral lah sepertinya dari Sri Sultan, karena Sri Sultan ini adalah sosok yang memang sangat dihormati di Yogyakarta maupun di Jawa gitu. Jadi masyarakat Jogja ini manut karena saking bijaksananya Sri Sultan Hamengkubuwono gitu. Nah, yang menarik, Jokowi ketika bertamu ke Jogja, ke kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono itu, jadi dia mengeluhkan, istilahnya curhat. Jokowi curhat pada Sri Sultan, mengeluhkan bahwa sikap kritis ini sudah mengganggu, katanya seperti itu. Jadi Jokowi mengeluhkan sikap kritis dari kampus-kampus di Jogja dan mahasiswa di Jogja. Lalu apa tanggapan Sri Sultan? Tanggapan Sri Sultan cukup sederhana dan sangat bijaksana. Itu adalah sebuah kebebasan berpikir. Ya, kebebasan berpikir kritis dari akademisi ini harus kita hormati. Itu adalah tanggapan Sultan, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat bijaksana. Nah, kita tahu ya, akademisi ini adalah salah satu salah satu kelompok dalam sebuah peradaban yang punya sejarah panjang dengan perubahan-perubahan besar. Nah, akademisi dan kaum intelektual dalam perjalanan peradaban ini adalah kaum yang tidak bisa dipisahkan. Jadi integral, tidak bisa dipisahkan dalam suatu peradaban. Karena maju dan mundurnya peradaban itu salah satunya ditentukan oleh kaum intelektualnya yang ada di sana gitu. Nah, ketika hari ini melihat bagaimana kaum intelektual ini bergerak ya, bersama secara kolektif, artinya ada sesuatu yang dapat dikatakan keliru dalam jalannya pemerintahan gitu. Nah, dari beberapa banyak aksi-aksi ini, kebanyakan kaum intelektual ini ya, dimotori kaum intelektual. Mereka itu kan mewakili sebuah civil society ya, yang mampu berpikir kritis, independen, dan mereka tidak tidak mampu terpengaruh dengan narasi-narasi manapun gitu. Artinya mereka dalam tindakannya itu benar-benar kritis gitu dan tidak pernah mau disetir. Nah, ketika hari ini kondisinya seperti ini, Jokowi mencoba melakukan intervensi-intervensi ke kampus, tetapi hasilnya nol besar. Jokowi tidak akan mampu menghentikan kampus-kampus sudah berbicara gitu. Jokowi gagal untuk mengintervensi dan mengoperasi kampus. Jadi jangan coba-coba ya. Nah, gerakan akademisi ini ya, dan juga gerakan intelektual yang dilakukan oleh para akademisi dan guru-guru besar, terutama mahasiswa turun ke jalan, ini seharusnya sudah menjadi sinyalemen bagi kekuasaan Jokowi. Bagaimana kekuasaannya sudah melenceng jauh di luar rel demokrasi yang sudah kita sepakati melalui konstitusi. Jokowi harus siap dengan segala konsekuensi, menerima segala konsekuensi ketika mahasiswa sudah turun. Hati-hati Pak Jokowi ya. Itu saja mungkin info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.